Hati-hati membeli rumah subsidi. Banyak rumah subsidi yang lingkungannya tidak terawat dan tidak nyaman. Oke teman-teman semua, buat teman-teman semua yang lagi cari rumah subsidi, wajib perhatikan mengenai lingkungannya nih teman-teman ya. Karena zaman sekarang itu, zaman di era informasi ini, begitu mudahnya kita mendapatkan informasi, kita buka handphone aja langsung banyak banget kita lihat promosi mengenai perumahan. Nah, jangan sembarangan memilih nih teman-teman ya. Pilihlah rumah subsidi yang lingkungannya teratur dan terawat nih teman-teman ya. Daripada nanti suatu saat teman-teman akan menyesal. Karena kita tinggal di rumah itu biasanya bukan dalam waktu yang singkat. Kita pakai rumah itu minimal untuk bertahun-tahun. Dan ya mungkin kita akan berkeluarga di rumah tersebut. Kita pun harus memperhatikan keamanannya, kebersihannya, ketertibannya, lingkungannya seperti apa itu harus kita perhatikan banget teman-teman ya. Karena banyak juga rumah subsidi setelah rumahnya terjual habis ternyata ditinggal oleh developernya dan akhirnya lingkungannya tidak teratur. Yes teman-teman, sekarang Aris Konsultan Q lagi ada di klaster Onyx Permata Mutiara Maja. Teman-teman bisa lihat ya, rumahnya itu udah cantik-cantik seperti yang di belakang Aris nih teman-teman. Imut-imut dari warna catnya, imut banget kan teman-teman ya, warnanya hijau menggoda gitu deh. Pokoknya ngademin di hati, ngademin di mata ya teman-teman ya. Nah, untuk rumah subsidi Permata Mutiara Maja ini kita sangat rekomendasi sekali teman-teman ya. Karena apa? Teman-teman bisa lihat jalan depan klasternya. Jadi yang pertama, walaupun rumah subsidi, kita ini sudah berada di dalam klaster nih teman-teman ya. Di dalam klaster dengan one gate system dan security-nya 24 jam. Teman-teman bayangin deh. Teman-teman bisa kelilingin, cari-cari rumah subsidi. Kalau bisa cari rumah subsidi itu wajib yang di dalam klaster. Karena keamanan itu sangat penting ya teman-teman ya. Jangan sampai kita lagi tidur, bangun-bangun, kendaraan kita udah dibawa orang. Nah, oke. Selain lingkungan dalam klaster, kita pun untuk klaster Onyx ini mempunyai ruang terbuka hijau yang sudah tertata nih teman-teman ya. Dan kita di Permata Mutiara Maja ini bukan klaster perdana, jadi kita sudah ada beberapa klaster subsidi yang sudah jadi sebelumnya. Dan teman-teman bisa lihat lingkungan yang sudah jadinya itu betapa nyamannya, betapa terawatnya. Walaupun rumah subsidi ya, teman-teman harus cek deh, pokoknya lingkungannya terawat banget. Terus dari segi kualitas rumahnya pun cakep banget deh rumahnya. Nah, sebelum kita bahas rumahnya, Aris mau sedikit review mengenai lingkungannya dulu nih teman-teman ya. Jadi untuk klaster Onyx ini kan adanya di Permata Mutiara Maja ya teman-teman ya. Permata Mutiara Maja ini kita lokasinya ada di sebelah baratnya Jakarta. Cuman 80 menit aja naik KRL sampai ke Tanah Abang Jakarta nih teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, kita angkat drone kita ke atas nih. Nah pas di depan klaster ini teman-teman bisa lihat row jalannya tuh udah lebar banget teman-teman ya. Jalannya lebar 20 meter teman-teman ya. Terus yang berikutnya teman-teman lihat deh, gerbang utamanya dari Permata Mutiara Maja. Itu mah udah nggak kelihatan deh kayak rumah subsidi. Teman-teman kalau ngundang saudara, ngundang teman pun pede teman-teman ya. Terus kita lihat fasilitasnya, begitu kita udah masuk gerbang, di sebelah kiri kantor pemasarannya juga nggak asal-asal nih teman-teman ya. Ini tandanya ini developer, memang developer besar teman-teman ya. Kantornya pun kita buat memang kantor besar juga. Nah, sebelah kantor itu ada food court-nya, teman-teman ya. Di food court itu salah satu fasilitasnya, dan kalau di Maja food court-nya termasuk terlaris karena kita suka ada live musiknya hampir setiap malam nih, teman-teman ya. Terutama malam Minggu sudah pasti ada live musiknya. Nah, yang berikutnya, kelebihannya lagi di Permata Mutiara Maja ini, kita itu punya akses belakang yang tembus ke Citra Majaraya ya. Tembusnya ke Citra Majaraya nih, teman-teman. Jadi kalau untuk fasilitas mau yang lebih lengkap lagi, ada waterboom, ada sekolah nasional, ada CGV, kemudian ada, oh ya di Permata Mutiara Maja sendiri sudah banyak minimarketnya ya teman-teman ya.
Indomaret aja udah ada 2 teman-teman, dan kawasannya sudah hidup karena kita sudah dihuni lebih dari 3.000 kepala keluarga nih teman-teman di Permata Mutiara Maja ini. Di depan klaster nanti ada kios-kios ya teman-teman, kalau misalnya perlu belanja untuk kebutuhan sehari-hari pun di sini sudah fasilitasnya sudah mumpuni semua nih teman-teman ya. Nah, yang berikutnya mengenai harga nih teman-teman ya. Harganya kalau menurut Aris ini sangat-sangat affordable sekali. Karena apa? Kita itu cuma selisih 1 stasiun aja ya. 1 stasiun itu habis sebelum Maja itu namanya stasiun Cikui ya. Rumah subsidi di kawasan area Jabodetabek itu harganya sekarang untuk tahun 2024 itu di 185 juta rupiah nih teman-teman ya. Harga rumah subsidi 185 juta rupiah untuk Permata Mutiara Maja. Karena administratifnya kita masuknya Kabupaten Lebak, Banten, harga kita masih 162 juta, teman-teman bisa bayangkan. Selisihnya itu 20 juta lebih, teman-teman, 23 juta, teman-teman bisa pakai buat renovasi rumah, buat kebutuhan yang lain-lainnya, teman-teman ya. Dan di Permata Mutiara Maja ini, buat teman-teman yang minat punya unit di sini, nggak usah mengeluarkan uang besar-besar. Cukup dengan 2 juta rupiah saja teman-teman sudah bisa memiliki rumah di Permata Mutiara Maja. Sudah all in ya, semua biaya-biayanya sampai SHM, nggak ada biaya penambahan apapun juga teman-teman ya, sepeser pun nggak ada. Sampai SHM loh teman-teman, teman-teman terima sertifikatnya sudah hak milik nih teman-teman. Makanya ya, ini sih kalau menurut Aris rumah subsidi yang sangat-sangat rekomendasi sekali, walaupun memang secara jarak kita agak jauh sedikit, tapi lingkungannya tuh nyaman banget lah pokoknya. Di sini tuh keamanannya 24 jam, fasilitasnya sudah lebih mumpuni. Yang terutama sih yang Aris pribadi seneng dari sini adalah lingkungannya, kemudian ada tamannya segala macamnya. Jadi kalau lihat klaster yang udah jadi tuh udaranya juga enak ya, karena banyak pepohonan, dirawat lah intinya teman-teman ya. Yuk sekarang kita akan spill seperti apa sih rumahnya. Ya teman-teman, kita lihat ya penampakan rumahnya. Kita bisa lihat kusennya menggunakan kusen aluminium warna coklat nih teman-teman. Elegan banget kan kesannya ya. Sudah jendelanya 2 besar-besar teman-teman ya. Jendelanya 2 menghadap ke depan, jendelanya besar-besar. Kemudian gentengnya pun kita sudah menggunakan genteng beton nih teman-teman ya. Genteng beton. Udah ada tempat sampahnya juga di cor-coran ya. Tempat sampahnya bukan cuman ember aja atau kaleng cat bekas atau kaleng apa. Kita pakainya tempat sampahnya udah dicor nih teman-teman ya. Nah kemudian sudah ya, kekurangannya ini satu nih, kekurangannya memang kita belum siapkan carport mobilnya. Teman-teman perlu keluar siapkan budget untuk renovasi depannya sedikit biar ada carport mobilnya ya. Tapi minimal kalau teman-teman belum punya mobil ya, seperti ini pun sudah mewah teman-teman ya untuk kelas rumah subsidi loh ya. Biasanya kalau rumah subsidi ini memang kalau buat teman-teman yang gajinya masih di bawah 7 juta, kita rekomendasiin buat rumah pertama kalian mendingan ngambilnya rumah subsidi dulu. Sama seperti Aris Konsultan Q, rumah pertama Aris pun rumah subsidi teman-teman ya. Kita harus memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Ya teman-teman ya, ini untuk tampak depannya, catnya juga kekinian banget warnanya, warna-warna soft gitu ya sekarang ya. Nah, terus di temboknya juga sudah ada beberapa tali air sebagai ornamen ya teman-teman ya, jadi buat jalannya air. Nah, terus untuk kusen pintu juga sudah aluminium semua, kusen jendela sudah aluminium. Nah, ini modelnya kita memang modelnya ya menjaga privasi lah, jadi jendelanya di samping teman-teman ya. Yuk kita masuk ke dalam. Nah teman-teman, kita masuk ke dalam ya, karena ini memang kita ngambilnya bukan dari rumah contoh, tapi rumah langsung ya, rumah real yang teman-teman bakal terima nih. Kita ini rumah orang yang sudah akad tapi belum serah terima ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dari finishingnya ya, kita ini termasuk cukup rapi, mulai dari keramiknya tuh lurus teman-teman ya, keramiknya lurus, jadi nut-nutnya itu cukup rapi juga nih teman-teman ya. Untuk ceiling sih standar aja, kita nggak terlalu tinggi, ini mungkin sekitar 2,8 meter. Nah sudah ada jendela juga menghadap ke belakang nih teman-teman ya, jendela belakang, jendela depannya udah ada.
Kemudian sudah terdiri dari 2 kamar tidur nih teman-teman, 2 kamar tidur. Kamar utamanya ukurannya 3x3 nih. Ya. Ini kamar utamanya ukuran 3x3. Nah, kalau 2 jendelanya, dua-duanya jendela hidup nih teman-teman ya, bisa dibuka dua-duanya. Enak kan? Mewah sih jendelanya, keren nih. Rumah subsidi jendelanya kayak gini sih keren nih teman-teman ya. Ya, kita lihat kamar yang kecilnya. Kamar yang kecilnya. Nah, yuk kita masuk. Kamar yang kecilnya ini ukurannya kurang lebih 3x2 meter ya, ukurannya 3x2 meter. Jendelanya bukan yang jendela besar, tapi jendelanya tetap bukanya ke samping nih teman-teman ya. Jadi ya nggak tahu model-model sekarang sih jendelanya kayak gini, jadi kayak kesannya kayak rumah mewah ini kalau jendela ke samping gini. Ya, terus kita lihat seperti apa halaman belakangnya. Nah, cuman teman-teman ini aja nih, satu kekurangannya rumah subsidi yang di Permata Mutiara Maja itu handle pintunya masih yang model jadul. Gua nggak tahu kenapa, padahal kalau kita upgrade ke yang lebih bagus pun paling selisihnya sekitar 50 ribuan, ya 50 kali 3, lumayan sih ya, 150 ribu. Kalau kayak gini paling cuma sekitar 15-20 ribu kali. Nah ini nanti teman-teman kalau udah serah terima wajib diganti nih handle pintunya ya. Nah kayak teman-teman ya, kemudian yang kelebihannya lagi, kamar mandinya posisinya sudah di belakang nih teman-teman ya. Posisi kamar mandi sudah di belakang, jadi teman-teman nggak perlu pindahin lagi dari tengah pindah ke belakang. Jadi posisinya sudah enak, sudah di belakang. Sudah dikasih bak juga nih teman-teman ya, sudah dikasih bak, bahannya fiber, kemudian untuk dindingnya udah kita kasih keramik juga setengah ya teman-teman ya, kurang lebih 1,5 meter untuk keramiknya. Tapi ya memang namanya rumah tidak ada yang sempurna. Kekurangannya memang kita akui, kita belum ada tembok belakangnya nih teman-teman ya. Jadi dapur masih ketemu dapur tetangga, ini harus kita budgetin lagi buat nutup belakangnya. Tapi ya minimal ya 2 juta doang loh teman-teman ya, 2 juta teman-teman bisa dapat rumah. Angsurannya cuman 1.100.000 per bulannya, flat sampai lunas selama 20 tahun. Teman-teman bisa bayangin 20 tahun lagi uang 1 juta itu kayak uang berapa sih ya. Sementara kan gaji kita setiap tahunnya biasanya ada kenaikan. Amin teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tanya-tanya informasi lebih lengkapnya, hubungi langsung marketingnya Konsultan Q bersama Pak Din di nomor handphone yang ada di bawah ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.